Wis manuto aku ya Pak. Penak engko penak Pak. Sampean cukup ganti bos klep, in dan X ya Pak. Terus sitting klep sekalian Pak. Ya mengko tak skur ulang. Bek montore penak. Iso ngangkut sembarang Pak ning sawah. Angkut purel yo karepe sampean Pak. Iki sekere ya wis panunen ya Pak. Ganti seker naik oversize kolter nggih Pak. Kiring tengah macet Pak. Kiring tengah macet Pak. Iya Maha Jupiter. Ini konsumen yang pertama punya keluhan bahwa motor ini tidak bisa lari intinya. Motor ini tidak bisa lari atau tenaganya itu nahan. Kampas ganda sudah baru, kampas kopling baru, karburator tidak mengalami masalah. Intinya mohon maaf ya, bukan saya membandingkan, intinya motor ini habis penanganan servis. Ini menurut konsumen habis penanganan servis, kemudian dirasa tenaganya masih utuh. Datanglah ke tempat saya untuk dilakukan sebuah konsultasi. Kenapa motornya tidak bertenaga atau masih ngempet isinya seperti itu? Ini yang saya lakukan kawan-kawan. Ini yang sering saya lakukan untuk penyervisan jenis sepeda motor yang umurnya di atas 5 tahun. Itu saya lakukan pembongkaran di bagian headnya. Saya pembongkaran di bagian head. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dilakukan pengecekan di bagian kompresi pada klep. Itu yang pertama. Kemudian untuk pengecekan di bagian seal klepnya. Seperti ini, di bagian lubang X-nya itu keraknya setebal ini. Keraknya itu setebal ini. Bisa dilihat ini keraknya di bagian lubang X setebal ini. Ketika kita hanya lakukan servis, buka karbu, setel klep, semprot karbu cleaner, ini yang saya bilang hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya tidak akan maksimal karena keraknya itu terlalu tebal gitu loh. Keraknya itu terlalu tebal. Jadi hasilnya tidak akan maksimal ketika kita servis, buka karbu, setel klep, semprot cleaner, kemudian buka kampas ganda, kampas kopling. Nah ini loh, ini di bagian klepnya keraknya itu tebal sekali. Itu ciri-ciri kalau seperti ini berarti kan yang pertama seal klep itu mengalami kebocoran, atau seal klep itu sudah tidak bisa berfungsi untuk menahan rembesan oli gitu loh. Rembesan oli. Bagaimana caranya? Ya caranya kita bongkar seperti ini, kita bersihkan secara manual. Kita kerok kotorannya ini, kerok boleh atau diamplas lah istilahnya seperti itu. Ini di bagian klepnya, nanti kalau dilihat keraknya ini menggumpal sudah hampir menutupi di bagian lubang knalpotnya ya, di bagian lubang X knalpot atau lubang saluran pembuangan. Nah, ini satu-satunya itu ya seperti ini. Kalau servis di tempat saya seperti ini, untuk khusus motor yang umur di atas 5 tahun seperti Honda Supra, Jupiter, Vega, yang motor tua-tua lah. Nah ini kerak di bagian sitting klepnya. Nah ini tebal sekali, hampir menutupi lubang knalpot. Otomatis sisa dari pembakaran itu keluarnya tidak maksimal, seakan-akan angin itu malah balik lagi ke seker gitu loh. Kenapa? Karena lubang pembuangan sudah tidak sudah tidak longgar lagi atau tertutup lah oleh kotoran. Makanya saya sering bilang, ketika kita melakukan servis itu jangan hanya membuka di bagian karburator atau throttle body, kemudian setel klep, kemudian ganti kampas ganda atau kampas kopling gitu loh. Hasilnya tidak akan maksimal.
Itu khusus untuk motor yang usia di atas 5 tahun. Kemudian kalau ini mungkin ya dari pemakaian oli atau rutinitas penggantian oli mungkin telat, saya tidak tahu bapaknya. Intinya ini ada kerusakan di bagian seal clap. Seal clapnya itu bocor. Makanya saya sering bilang ketika kita melakukan servis, jangan hanya dilakukan pembongkaran di bagian karbu, kemudian setelah itu setel klep, kemudian semprot karbu cleaner. Kalau di dalam ruang pembakaran seperti ini kita kan tidak tahu, kita itu tidak tahu. Dan ini ketika disemprot pakai karbu cleaner habis berapapun tidak akan bersih, karena kotoran itu sudah menempel di bagian ruang pembakaran. Satu-satu cara ya kita bongkar seperti ini secara manual, kita bersihkan, kita kerok sampai benar-benar bersih. Insya Allah nanti hasilnya maksimal lagi. Motor itu performanya dan akselerasinya pasti berbeda. Ya tergantung kepada konsumen. Kalau konsumen mau untuk melakukan pembongkaran seperti ini ya kita kerjakan. Kalau konsumen tidak mau, hanya dilakukan servis. Kalau saya pribadi saya tidak mau. Saya tidak mau karena apa? Nanti beresiko konsumen itu akan datang ke tempat kita lagi dengan keluhan yang sama, kok masih sama motornya, tidak ada perubahan. Kita yang dipertaruhkan. Mending mohon maaf kalau saya tidak cari untung ya, intinya memperbaiki konsumen motornya itu supaya tidak bolak-balik ke bengkel dengan keluhan yang sama seperti itu. Intinya ini kalau nanti sudah dibersihkan, saya yakin untuk jangka waktu 1 tahun ke depan atau 6 bulan tidak usah servis, tidak masalah. Yang penting olinya nanti teratur gitu loh, olinya teratur. Dan karburator juga wajib dikasih filter biar bersih, tidak ada kotoran yang masuk, kurang lebih seperti itu.